Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Baiklah, perkenalkan saya, adik-adik bisa panggil saya kakak ya. Saya Risna Fitri Yustiani, bisa dipanggil Kak Risna. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, maksud tujuan saya ke sini dan mengadakan Zoom ini akan mengadakan penyuluhan yang topiknya yaitu penyuluhan tentang personal hygiene. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum personal hygiene itu apa? Belum tahu, Kak. Oke, baiklah, kakak akan langsung mulai aja ya di pembahasannya. Tolong boleh di share screen. Nah, di sini personal hygiene yaitu kebersihan diri. Nah, sekarang udah tahu ya adik-adik ya, personal hygiene itu apa? Nah, selanjutnya. Nah, kemudian masuk ke slide selanjutnya. Pengertian personal hygiene. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Nah, ini menurut WHO tahun 2009. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ada beberapa jenis personal hygiene. Yang pertama yaitu uh, perawatan kulit dengan mandi 2 kali sehari. Nah, adik-adik di sini uh, mandinya berapa kali sehari nih? Apalagi sekarang di rumah aja. 2 kali ya tetap ya. Oke, baik. Yang kedua, perawatan mulut dengan menggosok gigi 2 kali pagi dan malam, yaitu bangun tidur dan sebelum tidur ya, pasti menggosok gigi kan. Yang ketiga, nah perawatan mata, hidung, dan telinga dengan cara rajin membersihkannya. Kemudian yang keempat yaitu perawatan rambut dengan keramas dan menyisir rambut. Yang kelima, perawatan kaki dan kuku dengan menggunting kuku yang panjang. Yang keenam, perawatan genitalia dengan rutin membersihkannya. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene atau kebersihan diri ya adik-adik ya. Nah, yang pertama yaitu citra tubuh, yang kedua praktik sosial, yang ketiga status sosioekonomi, yang keempat pengetahuan, yang kelima yaitu budaya, yang keenam kebiasaan seseorang.
faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene tadi, yang pertama yaitu citra tubuh ya. Nah, citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan fisiknya. Nah, personal hygiene yang baik tuh akan mempengaruhi terhadap peningkatan citra tubuh individu. Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi kebersihan diri, misalnya karena adanya perubahan fisik sehingga individu tidak peduli terhadap kebersihannya. Yang kemudian di praktik sosial. Nah, kebiasaan keluarga, jumlah orang di rumah, dan ketersediaan air panas atau air mengalir hanya merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perawatan personal hygiene. Nah, praktik personal hygiene pada lansia dapat berubah karena situasi kehidupannya. Nah, jadi praktik sosial di sini tertujunya kepada lansia ya. Untuk adik-adik mah ya pasti yang sangat besar pengaruhan yaitu kebiasaan keluarga. Yang ketiga, kemudian ada status sosial ekonomi. Nah, personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo. Dan alat-alat mandi yang semuanya memerlukan uang untuk menyediakannya. Jadi ketika ada status ekonominya yang kurang atau tidak tercukupi, maka ini akan berpengaruh. Nah, kemudian di pengetahuan personal hygiene sangat penting karena pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Kemudian ada budaya. Kepercayaan kebudayaan dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik keperawatan dirinya yang berbeda. Nah, kemudian ada kebiasaan seseorang. Setiap individu mempunyai pilihan kapan untuk mandi, bersyukur, melakukan perawatan rambut, dan kebiasaan yang lainnya. Nah, ini sangat berpengaruh banget ya kepada personal hygiene ini. Baiklah, slide selanjutnya. Baiklah, di sini ada manfaat personal hygiene. Nah, perawatan kulit dan mandi memiliki kulit yang utuh, bebas bau badan, dapat mempertahankan rentang gerak, merasa nyaman sejahtera, serta dapat berpartisipasi dan memahami metode perawatan kulit. Mandi dapat menghilangkan mikroorganisme dari kulit serta sekresi tubuh, menghilangkan bau tidak enak, memperbaiki sirkulasi darah ke kulit, membuat individu merasa lebih rileks dan segar, serta meningkatkan citra diri individu. Yang kemudian ada perawatan mulut. Nah, di dalam mulut terdapat mukosa mulut utuh yang terhidrasi baik serta untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui mulut, misalnya tipes dan hepatitis. Tahu kan ya penyakit tipes dan hepatitis? Baik, mencegah penyakit mulut dan gigi, meningkatkan daya tahan tubuh, mencapai rasa nyaman, memahami praktik hygiene mulut, dan mampu melakukan sendiri perawatan hygiene mulut dengan benar. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, perawatan mulut tuh dengan apa aja, yaitu dengan menggosok gigi dan menggosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Kemudian, slide selanjutnya. Perawatan mata, hidung, dan telinga. Organ sensorik yang berfungsi normal, mata, hidung, dan telinga akan bebas dari infeksi serta dapat berpartisipasi dan mampu melakukan perawatan mata, hidung, dan telinga sehari-hari. Nah, perawatannya dengan membersihkannya ya. Kemudian ada manfaat dari perawatan rambut nih. Memiliki rambut dan kulit kepala yang bersih dan sehat untuk mencapai rasa nyaman dan harga diri, dan dapat berpartisipasi untuk melakukan perawatan rambut. Nih, apalagi yang cewek-cewek nih suka merawat banget kan ya perawatan rambutnya. Cowok juga ya. Sering gitu yang dikasih pomade, dikasih wangi-wangian kayak gitu ya.
Kemudian dari perawatan kaki dan kuku, memiliki kulit utuh dan permukaan kulit yang lembut, merasa nyaman dan bersih, serta dapat memahami dan melakukan metode perawatan kaki dan kuku ya dengan benar. Kemudian perawatan genitalia untuk mencegah terjadinya infeksi, mempertahankan kebersihan genitalia, meningkatkan kenyamanan, serta mempertahankan personal hygiene. Nah, slide selanjutnya. Tujuan dari personal hygiene tuh apa aja sih? Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki personal hygiene yang kurang, pencegahan terhadap penyakit, dan meningkatkan percaya diri seseorang, menciptakan keindahan. Nah, dari personal hygiene ini bisa loh dari kita tuh ngelihat diri seseorang tuh dari gimana sih kebersihannya, kan bisa dilihat ya. Kalau misalkan rapi tapi kotor gitu kan ngelihatnya juga nggak enak ya adik-adik ya. Jadi harus memperhatikan juga. Slide selanjutnya. Dampak yang mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama yaitu dampak fisik. Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi adalah seperti gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku. Kemudian ada dampak psikososial, masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene yaitu gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Kemudian selanjutnya. Nah, kita udah bahas nih tentang personal hygiene ini. Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Teh. Boleh, silakan Adek. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Izin bertanya mengenai konsep dari psikologi itu bisa dijelasin nggak? Terima kasih. Oh, dari psikologi. Dampaknya ya? Untuk tadi dampaknya. Iya. Dari dampak psikososial. Nah, kalau misalkan kita punya masalah, misalkan dalam sosial, dalam interaksi, nah itu kan akan berpengaruh banget tuh pada misalkan gara-garanya apa nih? Gara-garanya dia tuh nggak mau, nggak ada yang gini, nggak ada yang peduliin atau nggak ada yang perhatian, misalkan nggak ada yang ngasih tahu bahwa dia tuh ih bau nih badannya gitu, ih bau nih keteknya gitu. Nah dia tuh nggak ada yang ngasih tahu. Nah itu kan akan berpengaruh. Jadi masalah interaksinya, kebutuhan rasa nyamannya, kebutuhan dicintai dan mencintainya. Nah itu kan kesananya tuh masalahnya dengan harga dirinya itu, seseorang itu, tentang kepedulian seseorang kepada dirinya juga, terus masalah sosialnya gimana sama seseorangnya gitu, semua sama banyak orangnya, sama keluarganya juga. Dapat dipahami, Adek? Terima kasih, Kak, jawabannya. Oke, baik. Nah, udah ya, udah ada yang bertanya. Nih, kakak nih yang bertanya nih. Apa sih tadi tuh personal hygiene tuh? Kebersihan diri, Kak, mulai dari merawat diri kayak mandi, terus gosok gigi, gitu, Kak. Oke, udah mengerti ya. Ya udah, slide selanjutnya aja. Nah, udah selesai.
Baiklah, adik-adik juga udah mengerti tentang personal hygiene-nya. Yang kakak harapin dari adik-adik yaitu tetap menjaga ya, misalkan dari perawatan diri sendiri dulu. Nah, dimulai dari diri sendiri dulu, kemudian misalkan ada keluarganya atau temannya yang belum personal hygiene-nya belum diterapkan, kasih tahu ya adik-adik ya. Dan dimulai dari diri sendiri dulu. Oke, mungkin sekian dari penyuluhan ini tentang personal hygiene ini. Semoga bermanfaat. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Kak.